Shalom untuk kita semua. Jemaat GKPI Cikarang Baru, Resort Persiapan Cikarang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah live streaming bagi jemaat yang berada di rumah. Kiranya ibadah kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan serta menjadi sukacita bagi kita jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kami akan membacakan para pelayan Tuhan yang akan melayani kita di dalam ibadah Minggu hari ini. Khotbah dibawakan oleh Amang Pendeta N. Tampunan, SSC Teologi. Liturgis dari Inang Penatua R. Boru Siregar. Penegasan warta jemaat dari Amang Penatua ASM Sirait. Doa syafaat dari Amang Penatua BF Hutauru. Tim musik dari Daniel Sianturi dan tim. Penanggung jawab ibadah dari saya sendiri, Penatua S. Manik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti ibadah live streaming di Minggu hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021, yaitu minggu kedua setelah Epifania. Jemaat Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita, namun sebelumnya kami mengajak kita semua untuk ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 13, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dan di ayat kedua kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu
bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah dirimu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan di bawah judul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan sebagai epistel kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan, untuk ayat yang kedua kami undang untuk bangkit berdiri. Olehnya
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kami mengundang kita semua, mari kita bersama-sama untuk menyesali segala dosa kita, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat yang pertama dan yang ketiga. Marilah kita sama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai dasar kita bagi kita pada hari ini sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari hukum yang pertama sampai yang kelima beserta dengan artinya. Demikian hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menyembah, sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkekayaan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana sakti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan,
dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka dan menyelami jiwa mereka serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sampai demikian titah dari yang pertama sampai yang kelima bagi kita hari ini sebagai petunjuk hidup baru. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 419 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan penegasan warta jemaat kita hari ini yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom untuk kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat untuk kita pada minggu ini, Minggu 17 Januari 2021. Yang pertama, ibadah live streaming.
Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa jadwal ibadah live streaming dilaksanakan pada 1. Setiap hari Minggu pada ibadah umum pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan online. 2. Setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB untuk ibadah sekolah minggu dimulai bulan Februari. Yang ketiga, setiap hari Minggu ibadah PP remaja pukul 17.00 sampai dengan selesai untuk saat ini ditiadakan. Ibadah live streaming ini akan berlangsung sampai situasi dan kondisi negara serta lingkungan dinyatakan bebas dari COVID-19 oleh pihak pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan kebaktian. Diberitahukan kepada jemaat bahwa gereja kita akan melakukan ibadah secara online melalui media YouTube dan Facebook dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Melihat situasi sekarang ini yang makin banyak terpapar COVID-19 dan dihimbau untuk semua jemaat supaya tetap menjaga kesehatan dan menerapkan SOP protokol kesehatan. Yang ketiga, pengembalian pinjaman lunak. Gereja kita telah membayar pinjaman lunak kedua sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga Inadeak Borumanulang pada tanggal 8 Januari 2021 dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga ini. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1. Yohana Borupandiangan. 2. Yoel Yonatan Manurung. 3. Wilson Parulian Simatupang. 4. Bapak Gonggom Parsaoran Tarihoran. 5. David Rosinita Sitompul. 6. Kazia Deana Rosawati Borusilalahi. 7. Bapak Sony Sianturi atau Pak Daniel. 8. Ibu Selvi Aritonang. 9. Bapak Roni Wantri Samosir. 10. Bapak Hendra Elisto Marulak Lubis. Dan yang terakhir nomor 11, Angel Adelia Boru Pasaribu, Pendeta PHJ Majelis dan semua anggota jemaat GKP Cikarang Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, persembahan bulanan. Diterima persembahan bulanan dari 1. Keluarga M. Marpaung Boru Sidabutar. 2. Keluarga B. Naibaho Boru Manik. 3. Keluarga A. Panjaitan Boru Manurung. 4. Keluarga Penatua R. Lumban Gaul Boru Sihombing. 5. Keluarga J. Lumban Gaul Boru Nenggolan. 6. Keluarga D. Lumban Gaul Boru Nenggolan. Yang keenam, janji iman untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Diterima janji iman untuk pembangunan rumah dinas pendeta GKP Cikarang Baru Resort Persiapan Cikarang dari 1. Keluarga E. Marpaung Boru Sidabutar. 2. Keluarga B. Naibaho Boru Manik. Dan ketiga, keluarga Penatua R. Lumban Gaul Boru Sihombing. Yang ketujuh, ucapan syukur. Diterima ucapan syukur dari keluarga A. Naibaho Boru Manurung yang bentuknya adalah persembahan ibadah memasuki rumah baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang telah memberikan persembahan bulanan, janji iman, persembahan ibadah keluarga, serta ucapan syukur di sepanjang minggu ini. Yang kedelapan, keuangan jemaat. Saya akan membacakan keuangan jemaat dalam bentuk saldo saja. Kas diakoni, saldo per 17 Januari 2021 sebesar Rp3.907.000. Kas pembangunan, saldo Rp0. Kas penggalangan dana untuk pengembalian pinjaman lunak sebesar
Rp847.300. Demikian warta jemaat untuk kita semua pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bapak Ibu kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, saat ini kita memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu kita sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan saja, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Allah atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan setiap kehidupan yang kami jalani dengan aktivitas kami Tuhan, sehingga kami tetap beroleh keselamatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Saat ini pun ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini, hari Minggu 2 setelah Epifanias. Tuhan, walaupun berbeda cara ibadah kami, yaitu secara live streaming, saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami ada di rumah, kami para pelayan-Mu ya Tuhan, berdoa untuk kami jemaat-Mu yang ada di GKPI Cikarang Baru. Bapa di surga, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kami semua jemaat GKPI Cikarang Baru. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, dan Engkau jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang sedang marak di dunia ini Tuhan, di negara kami, bahkan ya Tuhan di tempat kami, di lingkungan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon kehadirat Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga berdoa terlebih bagi keluarga kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan jamah tubuh jiwa mereka, angkat sakit penyakit dari dalam tubuh mereka, buang jauh-jauh, sehingga saudara kami beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, Bapak kami, Bapak Hasli Tonga, beserta keluarganya, Tuhan lindungi dan berkati mereka, berilah mereka kesembuhan ya Tuhan atas sakit yang mereka derita. Demikian juga ya Tuhan keluarga kami, saudara kami, keluarga Ibu Penetua Boru Doluk Saribu beserta anak-anak. Tuhan, anak kami juga Gerard, tolong Tuhan mau berikan dia ketabahan, kekuatan, terlebih Engkau beri kesembuhan kepadanya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ya Allah ya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Tolong Tuhan, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, kepada bapak kami, ibu kami, dan kepada anak-anak kami yang menderita sakit, dimanapun mereka saat ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka pulih kembali kesehatannya, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sungguh kami berterima kasih kehadirat Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa memohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan, ketabahan kepada kami jemaat Tuhan, baik di dalam kesusahan kami, baik itu juga sosial maupun ekonomi kami terlebih ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami beri kekuatan, kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tetap ya Tuhan beriman dan berpengharapan kepada Tuhan saja, bahwa bagi Tuhan tiada mustahil. Tuhan tolong kami angkat, tolong Tuhan kami lepaskan dari segala kesusahan kami Tuhan, terlebih ya Tuhan masalah penyakit yang ada di luar sana, masalah pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya semuanya yang kejadian ini Tuhan tak adalah sepenglihatan dan sepengetahuan-Mu. Oleh karena itu kami memohon kehadirat Tuhan. Tolong Tuhan sudahi penyakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kasihani kami umat ciptaan-Mu ya Tuhan.
yang ada di GKPI Cikarang Baru, juga manusia ya Tuhan ciptaan-Mu di seluruh dunia ini banyak yang menderita bahkan yang sudah meninggal. Tuhan, kami memohon kasihanilah umat ciptaan-Mu ini Tuhan. Sadarkan kami bahwa Engkaulah yang berkuasa, yang menciptakan bumi, langit dan bumi Tuhan. Sehingga sebenarnya manusia, umat manusia ciptaan-Mu tidak layak untuk berbuat sombong dan memegahkan diri, karena Engkau menunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dengan kesadaran hati kami memohon kehadirat Tuhan. Tolong Tuhan sudahi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini, baik secara dunia, negara maupun di lingkungan kami Tuhan. Terlebih keluarga demi keluarga yang ada di Jemaat-Mu GKPI Cikarang Baru. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menyertai dan melindungi kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga Bapa di surga, kami memohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan sertai setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu Tuhan, untuk dapat mengerjakan pelayanan yang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami para pelayan-Mu pun kadang boleh ragu dengan keadaan penyakit ini Tuhan. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga ibadah live streaming ini dapat terlaksana ya Tuhan, seturut sekehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan, Engkau juga mau melindungi juga rumah ibadah-Mu Tuhan, rumah kudus-Mu ya Tuhan. Engkau bersihkan dari segala sakit penyakit, dari segala roh-roh jahat. Kiranya Tuhan, dari virus-virus yang ada di gereja-Mu pun Tuhan, Engkau mampu semua Tuhan mengusirnya, menghilangkannya, sehingga esok lusa kapan kami akan dapat bergereja bersama-sama berkumpul di gereja-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa memohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan segala program GKPI Cikarang Baru, baik yang sudah dilakukan terlebih yang belum dilakukan Tuhan, baik yang oleh terhalang dengan keadaan COVID-19 ataupun tidak, kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan mau sempurnakan PHJ kami Tuhan, juga segala program para seksi agar dapat berjalan dengan baik. Ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau lindungi, berkati negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati dan lindungi Tuhan setiap pemimpin yang ada di negara kami ini. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Mulai presiden kami Tuhan sampai yang terendah di RT. Tuhan mau pimpin agar mereka memimpin negara ini Tuhan, memimpin masyarakat Indonesia ini dengan berlandaskan ketuhanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menerangi hati dan pikiran para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga kami ya Tuhan, masyarakat Indonesia ini mengalami, menikmati keadilan dan kemakmuran yang diberikan oleh pemerintah kami di bawah pimpinan Presiden kami Bapak Jokowi. Bapa di surga, kami yakin dan percaya para menteri, juga DPR, MPR dan segalanya semua pemimpin daerah juga ya Tuhan, Engkau yang melindungi dan memberkati, Engkau yang menerangi hati dan pikiran mereka agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seturut sekehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan, untuk waktu-waktu yang kami jalani lagi Tuhan, sudilah Engkau ya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Juga Engkau Tuhan sudilah melindungi dan memberkati juga orang tua kami, saudara-saudara kami, baik anak-anak kami pun yang jauh dari kami ya Tuhan, mungkin ada di rantau, dan juga mungkin ada saudara kami, orang tua kami di Bonaposogit. Kiranya Tuhan mau lindungi, Tuhan mau berkati mereka juga. Terima kasih Allah ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini pun Tuhan, kami masih minta ampun kehadirat Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Sudilah Tuhan Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan, agar kami tetap layak lagi menerima perlindungan serta berkat-berkat daripada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, sendengkan kiranya telingamu
Dengar dan kabulkan kiranya Bapa di surga doa kami yang tiada cukup sempurna ini, yang kami panjatkan kehadirat Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut renungan kita pada hari ini, kami mengundang untuk akad pujian kita dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menerangi hati kita untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita di minggu kedua setelah Epifania ditulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita Tuhan mengenalmu. Berbicara tentang Tuhan mengenalmu mungkin bukan sesuatu yang baru bagi kita. Atau berbicara tentang Tuhan mengenal
kata mengenal ini membawa kita kepada slogan yang sangat lazim diperdengarkan bagi kita. Tak kenal maka tak sayang. Nah, slogan ini juga pernah saya lihat diterapkan untuk situasi pandemi pada saat ini dengan kalimat atau gubahan demikian. Tak kenal maka tak kebal. Kata ini tidak serta-merta mau berkata demikian. Kalau kita kenal virus COVID-nya, lalu kita tidak akan mempan atau virus COVID-nya tidak akan masuk ke dalam tubuh kita serta-merta bersama-sama dengan pengetahuan kita. Tidak. Tetapi kata mengenal itu jauh memiliki makna yang lebih dalam. Ketika kita mengenal, kita mampu menghadapi, kita mampu mengantisipasi, dan kita mampu menyikapi dengan baik apa yang menjadi atau sesuatu yang sudah kita kenal. Jadi dia sama halnya dengan pengenalan kita akan seseorang, pengenalan kita akan lingkungan, bahkan pengenalan kita akan pasangan hidup dan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan menentukan pasangan hidup, kan awalnya dari kenal lalu tahu bagaimana menyikapinya. Ketika Bapak Ibu berteman atau bermasyarakat, harus dimulai dengan kenal, maka kita akan tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang atau masyarakat, kelompok-kelompok di dalam kehidupan kita, termasuk tadi yang saya katakan dalam hal ini, situasi pada saat ini, kondisi pandemi, yakni oleh karena virus COVID-19. Ketika kita kenal, kita tahu cara menghadapinya, maka kehidupan kita akan terasa lebih nyaman, meskipun tentu di tengah jalan akan ada impact atau akan ada akibat yang kita terima. Misalnya, kita bertemu dengan pasangan hidup yang cerewet misalnya. Lalu kita tahu dia seorang yang cerewet, tapi kita sudah lebih dahulu mengenal bahwa dia seorang yang cerewet, maka ada antisipasi dari dalam diri. Besok-besok suatu hari ketika kita berhadapan dengan sifat asli itu, kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Itu yang dimaksud dengan kenal atau pengenalan. Bukan serta-merta membebaskan kita dari sesuatu yang tidak baik atau akan membuat kita nyaman-nyaman saja. Tapi mengenal memiliki makna yang lebih dalam. Ketika kita bisa tahu seseorang jauh lebih dalam, lalu bisa menikmati kebersamaan dengannya. Nah, ini yang ditunjukkan Yesus ketika dia bertemu dengan dua orang di Galilea. Yang pertama, Yesus bertemu terlebih dahulu dengan seorang yang kemudian nanti akan menjadi salah seorang muridnya, yakni Filipus. Yesus datang menjumpai Filipus ketika dia sampai di Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, lalu dengan spontan Injil Yohanes menuliskan Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Kata "ikutlah aku" yang disampaikan oleh Yesus secara spontan kepada Filipus tentu membuat orang bertanya-tanya, "Loh, kok sekonyong-konyong?" Sampai di sana bertemu langsung mengajak Filipus ikut. Apakah teknik pemilihan Yesus ketika menjadikan orang-orang sebagai memanggil murid-muridnya adalah teknik cap cip cup, mana yang ketemu saja lalu itu diajak untuk bersama-sama dengan dia? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sana Filipus itu berasal dari Betsaida, salah satu kota kecil di daerah Galilea. Galilea adalah salah satu tempat yang tidak termasuk tempat istimewa sama sekali, justru malahan dianggap sebagai wilayah pinggiran. Dalam pasal 7 ayat 52, dalam percakapan Nikodemus dengan orang-orang Farisi, di sana ditegaskan tidak ada nabi yang datang dari Galilea, untuk menunjukkan betapa Galilea itu bukan kota yang sempurna, bukan kota yang baik, bukan kota yang istimewa. Tetapi Filipus yang datang dari sana dipercayai Tuhan Yesus akan menjadi murid yang mau datang dan mengikutnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari poin pertama atau hal pertama yang kita dapat ambil dari teks ini adalah ketika Yesus tahu orang,
lalu tahu siapa saja, bukan karena latar belakang, bukan karena tempat tinggal, tapi karena Yesus paham pribadinya, maka Yesus memanggil. Jadi bukan karena soal tempat. Ada yang bilang, orang kalau tinggal di Cikarang pengetahuannya kecil, atau orang kalau latar belakangnya hanya sampai SMA, itu tidak bisa diajak untuk pelayanan di gereja. Nah, Allah tidak melihat, atau Tuhan tidak melihat menunjuk seseorang berdasarkan latar belakang. Karena kalau latar belakangnya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kerendahan hati Yesus itu akan menjadi sia-sia. Kan? Bukankah Yesus datang dalam segala kerendahan? Ini hal pertama yang mau ditunjukkan kepada kita melalui teks ini. Yesus menunjukkan betapa setiap orang itu berharga karena Ia memanggil, Ia menetapkan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pemilihannya, bukan oleh karena latar belakang orang-orang yang Dia panggil. Ini terbukti kemudian ketika kita mau masuk di bagian berikutnya, saat Filipus yang diajak itu kemudian dengan bersemangat menjumpai temannya yang bernama Natanael. Lalu dia berkata, kami sudah menemukan Dia yang ditulis di dalam kitab Musa. Artinya ketika Filipus dipanggil, iman itu berkembang di dalam hatinya. Iman itu berkembang di dalam hatinya, menuntun dia untuk memberitakan ini kemudian kepada orang yang dia temui. Nah, kemudian dia mengajak Natanael. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bagian ini bolehlah secara singkat kita katakan pemanggilan Yesus tepat kepada Filipus. Ia tidak menyepelekan pemanggilan itu. Lalu mari kita lihat poin berikutnya melalui reaksi yang dinyatakan oleh Natanael. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus tampil beberapa kali di Galilea, Ia mau mengatakan bahwa Ia lebih besar dari para nabi. Yang dimaksudkan oleh orang-orang tidak mungkin berasal dari Galilea. Kemudian hal ini juga Dia mau tegaskan kepada Natanael yang bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Nah, pertanyaan ini membuat Natanael merasa tertantang. Lalu ketika Filipus mengajak, mari dan lihatlah. Lalu kemudian Yesus melihat bahwa Natanael betul-betul datang. Yesus menyatakan kepada Natanael bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan. Tidak memiliki kepalsuan di dalam hatinya. Kenapa? Orang Israel memang penasaran, memang memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang siapakah Mesias yang akan diutus itu. Maka ketika mereka mendengarkan berita itu, mereka akan dengan cepat merespon di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di bagian ini Yesus mau menunjukkan pengenalannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi kepada Filipus, lalu kepada Natanael. Tuhan mengenal seseorang dengan sangat baik. Ia mengenal Natanael dengan sangat baik. Lalu ketika bertemu dengan Natanael, Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara menurut Thomas Aquinas itu menggambarkan seseorang yang dirundung dalam dosa, lambang kutuk dan dosa. Di bawah pohon ara berarti di bawah belenggu dosa. Menariknya, Natanael merespon ini dalam kerendahan hati. Natanael merespon hal ini dalam kerendahan hati. Ketika Yesus mengatakan, lihatlah inilah seorang Israel sejati, Natanael tidak langsung terangkat kupingnya lalu menyombongkan dirinya. Ia kemudian merendahkan hatinya dan berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Pertanyaan Natanael ini tentu bukanlah pertanyaan yang harus dijawab secara harafiah, tetapi pertanyaan yang memiliki makna yang sangat mendalam. Bagaimana Kristus itu mengenali dia? Lalu jawaban Yesus yang mengatakan telah melihat dia di bawah pohon ara kembali menundukkan hati Natanael.
Lalu kemudian ia merespon Yesus dengan kata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Jawaban Natanael ini mau menyatakan, ya benar, ia adalah seorang yang dirundung dosa, ia adalah seorang yang tinggal dalam dosa, dan ia adalah seorang Israel yang merindukan penyelamat di dalam kehidupannya, yang ingin diselamatkan, yang merindukan kehadiran Mesias yang datang dari tunas Isaia yang dijanjikan oleh para nabi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seringkali pengenalan yang salah membuat kita juga salah menyikapi apa yang ada di sekitar kita. Ketika Yesus mengenali Natanael dengan baik, Natanael mengakui dengan segala keterpelajarannya, ia memahami apa yang disampaikan oleh Yesus, maka berita keselamatan itu disambut dengan baik, lalu akan berjalan juga dengan baik. Pengenalan yang salah akan membuat kita tidak mampu memahami. Ketika berita firman Tuhan disampaikan berulang kali kepada kita melalui khotbah, kadang-kadang kita dengar juga khotbah virtual, seringkali kita dengarkan lewat lagu, kita dengarkan lewat cerita-cerita Alkitab. Tetapi ketika pengenalannya bukan pengenalan yang benar, maka firman akan berlalu seperti itu di dalam kehidupan kita, tidak akan tertangkap maknanya, tidak akan tertangkap pesannya, lalu fungsi Kristusnya tidak akan tampak di dalam kehidupan kita. Nah, ini hal kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan mengenal kita dengan sangat baik jauh sebelum kita bertemu dengan Dia, jauh sebelum kita datang dengan segala kegelisahan dan kelemahan kita. Ia mengenal kita. Jadi bahasa sederhananya Bapak Ibu, even Bapak Ibu tidak berdoa, even Bapak Ibu tidak datang ke gereja, Tuhan mengenal Bapak Ibu. Tetapi untuk bisa merasakan bahwa Tuhan mengenal Bapak Ibu harus melakukan apa yang dikerjakan oleh Natanael. Datang, dengarkan, lalu akui, terima di dalam kehidupan kita. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, setelah kita tahu bahwa Tuhan melihat kita berharga, Tuhan melihat kita berharga lebih dari latar belakang kita, layaknya Filipus. Lalu yang kedua, Tuhan mengenal kita dengan sangat baik, layaknya Ia mengenal Natanael. Yang ketiga yang mau kita pahami adalah pengenalan akan Dia membuat kita bisa melihat banyak perkara yang luar biasa. Pengenalan akan Dia membuat kita melihat banyak hal di dalam kehidupan kita, seperti yang dituliskan di dalam ayat 51, langit terbuka, malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, menggambarkan kuasa Allah yang akan tampak dalam kehidupan kita lebih nyata. Kita akan bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan kita lebih nyata. Ini sudah kita ulangi beberapa kali dalam minggu-minggu sebelumnya tentang kuasa-kuasa Tuhan. Bapak Ibu, tentunya ini tidak akan terlihat seperti apa yang tertulis. Seperti dalam mimpi Yakub kita melihat malaikat Allah turun naik dari surga, bukan demikian. Tapi kita akan melihat Allah yang maha kuasa itu bekerja secara nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengenalinya. Maka saya katakan seperti dalam khotbah minggu kemarin, dalam hal sederhana Bapak Ibu akan bisa menikmati kehadiran Tuhan karena Tuhan mengenal kita. Ketika kita merasakan keterpurukan, ketika kita merasakan saat ini misalnya pergumulan yang paling berat adalah soal penyakit, ketika kita merasakan badan sakit, badan mulai ringkih, maka penyertaan Tuhan akan terasa dekat, menopang, memampukan kita, lalu menyapa kita melalui sapaan teman, melalui doa-doa para sahabat, melalui makanan, minuman, obat-obatan yang bisa kita konsumsi. Nah Bapak Ibu, pengenalan yang seperti ini adalah pengenalan yang baik. Sehingga apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita, kita syukuri sebagai sapaan Allah, kita syukuri sebagai lawatan Allah terhadap kita di dalam kehidupan kita. Jadi Allahnya tidak mengambang-ambang,
Allahnya tidak mengawang-awang, kasih Allahnya terasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita lapar, butuh makan, Allah tahu kita butuh makan, maka makanan yang tersedia. Ketika kita menangis, Allah tahu kita butuh teman, maka teman yang hadir untuk bisa menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenallah Tuhannya. Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam, atau Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga menikmati pengenalan yang sama di dalam Tuhan? Jangan-jangan selama ini pengenalan kita adalah pengenalan yang semu. Jangan-jangan selama ini hubungan atau relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang semu. Sehingga ketika Tuhan mendatangkan teguran kepada kita, atau ketika Tuhan terasa membuat hidup kita sedikit bergoncang, iman kita mulai ragu, hati kita mulai mendayu-dayu, hati kita mulai marah dan gelisah. Lalu kemudian berkata, sampai kapankah? Di manakah Tuhan? Boleh, tidak ada yang melarang. Jika itu menjadi pergumulan, boleh tanyakan. Tapi jangan sampai tidak menemukan di mana Tuhannya. Maka mari semangat Bapak Ibu, semangat saudara-saudari yang terkasih. Jika minggu ini kita tidak diperkenankan oleh karena situasi, belum bisa menempati bangku-bangku gereja kita, maka nikmati kebersamaan kehadiran Tuhan di dalam ruang-ruang di rumah Bapak Ibu. Tuhan mengenal kita, yang haus dan rindu akan disapanya, yang haus dan rindu akan dijumpainya, tetapi yang mengabaikan Dia akan terus merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari hidupmu. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama. Hari ini melalui sapaan-Mu kepada Filipus dan kepada Nathanael, kami tahu Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mengenal, tidak melihat latar belakang kami, tidak melihat keberdosaan kami, tetapi Engkau menyapa, menyambut dan menganugerahi setiap orang yang mau datang mengikut Engkau. Maka biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang mengenal dan betul-betul mau menghidupi Engkau di dalam hari-hari kami, sehingga kami bisa merasakan sapaan, lawatan-Mu, dan setiap kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami untuk tetap teguh melalui hari-hari kami. Ajarkan kami untuk menyerahkan diri kami. Sehatkan daging yang mulai lemah. Kuatkan iman yang mulai rapuh, agar kiranya Bapa, bersama-sama kami bisa terus bangkit, memuliakan nama Tuhan, dan terus menyuarakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan ditulis dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman-Nya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Marilah kita menyerahkan persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah dirimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Tujuh. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.